Santapan Harian Jumat 11 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam terang firman-Mu kami berdoa. Amin. Ulangan 6 ayat 10 sampai 19. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, secara psikologis, manusia lebih mengingat peristiwa negatif atau menyakitkan daripada peristiwa positif atau menyenangkan. Manusia cenderung mudah melupakan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Tampaknya hal itu juga berlaku pada perbuatan Tuhan bagi manusia. Sebelum umat Tuhan sampai di tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan melalui Musa agar umat senantiasa mengingat perbuatan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Umat Tuhan harus mengingat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Respon atas perbuatan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, berpegang pada perintah, peringatan,
dan ketetapan Tuhan, serta setia kepada Dia dengan tidak berpaling kepada Allah lain. Ibadah dan ketaatan kepada Tuhan bukan didasarkan pada perbuatan umat Tuhan, tetapi pada perbuatan tangan Tuhan. Ketika anak-anak bertanya mengapa mereka mengikut Tuhan, orang tua harus dapat menceritakan perbuatan Tuhan. Mengikut dan beribadah kepada Tuhan landasannya adalah perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Bagi setiap orang Kristen berlaku hal yang sama. Kita mengikut Tuhan dan beribadah kepadanya karena perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Demikianlah, kita harus senantiasa mengingat perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat perbuatan tangannya menjadi dasar bagi kita untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Dengan mengingat perbuatan tangannya, kita diingatkan juga untuk menjaga kesetiaan dan tidak berpaling kepada Allah lain. Dalam hidup keseharian, kita dapat mengingat perbuatan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan secara khusus mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, berfokuslah pada perbuatan Tuhan, bukan pada perbuatan kita. Motivasi ibadah kita bukan usaha supaya kita diberkati, melainkan respon kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Jadi, ibadah adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdiam diri sejenak untuk mengingat-ingat segala yang kami miliki di dalam Engkau. Beri kami mata untuk melihat berkat pemeliharaan-Mu dan tolong kami untuk mengingat setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.